Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus ya menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih, biasanya asli. Habis itu kan selesai ijazah ini, udah kita close. Tapi karena nggak ada, berarti kan ini bikin gaduh. Yang bikin gaduh siapa? Ya Jokowi dan kuasa hukumnya yang nggak mau. Kalau saya jadi kuasa hukumnya, terlepas saya sudah melihat ijazah aslinya, saya kasih advice begini. Bapak, kami meyakini ini asli, tapi ini kan bukan hanya kami yang butuh keyakinan Bapak, tapi seluruh rakyat. Hemat kami Bapak, ijazah ini kita kasih tahu kepada publik. Bahkan kita siap untuk diuji laporan forensik, karena kami meyakini ini asli Pak. Kami sudah punya perkara lain, ini yang modelnya seperti ini, dan kami bisa yakinkan ini asli. Selesai kan? Bukan membangun narasi, kami tidak akan menunjukkan jasa sepanjang tanpa perintah pengadilan. Setelah ada perintah pengadilan, sudah dibuktikan di Solo, juga nggak datang itu barang. Ini kan penyesatan opini publik, ada kebohongan, penyesatan opini publik, intimidasi, katanya kan, siapa yang masih mempersoalkan akan dipersoalkan secara hukum tuh. Orang berpendapat kok dipersoalkan, orang mengkaji ilmiah kok dipersoalkan, orang bersuara untuk membela bangsanya, negaranya, yang membersihkan reputasi kampusnya. Kalau dalam hal ini kan Rismon, Dr. Tifa, dan Pak Roy Suryo itu kan punya kepentingan motif membersihkan reputasi kampusnya, kok dianggap suatu pidana misalnya begitu. Saya pikir ini sudah sampai pada kategori, kalau bahasa saya, Jokowi ini panik. Apa yang sebenarnya membuat berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya? Saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua, secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya ingin ditunjukkan kepada publik, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya, salah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting, yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Pak Jokowi satu-satunya presiden dari 8 presiden yang ada di Indonesia ini, pada saat turunnya sudah menjadi mantan presiden, paling dihujat, paling brutal. Sepengetahuan saya itu. Sampai hari ini kalau kita baca di media sosial, begitu luar biasa hujatan pada Pak Jokowi. Hei kucing bandot, sini kalian semua. Kalau kalian nggak suka dengan Pak Jokowi, wajar, ya. Tapi kalau bilang ijazah Pak Jokowi dibuat pasar pramuka, nah ini, ya. Pak Jokowi itu presiden ke-7 Republik Indonesia, ya. Mantan presiden yang pernah memimpin 270 juta orang. Kok kalian berani berbicara seperti itu? Ayo, yang melemparkan isu ke publik, buktikan. Bisa nggak? Begitu loh. Jangan Anda melempar isu kepada publik, Anda nggak tanggung jawab. Wah, ini kacau. Terjadi kegaduhan di mana-mana. Ya. Kalau nggak suka aja wajar sih menurut saya. Tapi kalau sampai mengatakan ijazah dibuat di pasar pramuka, nalar bos, nalar. Apalagi katanya tahunnya dari tahun 2012.
Kenapa gak dilaporin dari dulu? Begitu loh. Ya. Guys, kita ikuti ajaran Prabowo. Hormati para pemimpin, hormati yang berjasa untuk negeri ini. Kami tidak melebih-lebihkan Pak Jokowi, tidak terlalu memuji setinggi langit, tapi kami menghormati Pak Jokowi, hormati mereka yang sudah berjasa untuk bangsa ini. Yang bener aja dibuat di pasar pramuka. Saya nggak percaya, bos. Sebelum ada pengadilan, saya nggak percaya. Para pelawak yang menuduh ijazah Jokowi palsu memang bisanya hanya sampai situ. Levelnya hanya sebagai pelawak. Mereka nggak bawa bukti ke polisi. Karena memang tidak ada bukti ijazah Jokowi palsu. Yang dilakukan oleh para pelawak ini hanya mojok-mojokin polisi. Bahwa polisi harusnya periksa dong ijazah palsu di pramuka itu. Polisi harusnya periksa yang benar dong ijazah Jokowi. Bisanya mereka hanya mojok-mojokin polisi supaya duit negara habis percuma untuk ngurusin tuduhan bohong. Yang menuduh ijazah dibikin di pramuka kan temen si para pelawak itu. Lah, minta dong sama teman-temannya itu bukti-buktinya, serahkan ke polisi. Kalau memang mereka nggak percaya pada polisi, serahkan ke PBB. Itu kan yang diinginkan oleh Roy Suryo, Pak. Serahkan itu bukti-bukti ke PBB. Ini tidak yang dilakukan oleh pengacara HTI dan lain-lain. Nuduh-nuduh polisi tidak mencari bukti. Ya mereka dong yang menuduh. Katanya mereka ingin memenjarakan Jokowi. Sama sekali tidak bisa mendapatkan bukti. Ya memang mereka menipu bahwa ijazah Jokowi palsu. Selama hampir 3 tahun Pak Jokowi mendekati akhir masa jabatan menjadi presiden, beliau seperti bekerja sendiri. Ya, seperti tidak ada yang mau membantu beliau untuk kemajuan bangsa ini. Wahai para elit-elit politik yang mengaku intelektual, yang mengaku cendekiawan, yang mengaku akademisi cerdas seperti profesor-profesor, juga para mahasiswa dan para buzzer-buzzer yang bertebaran di medsos yang selalu berkata-kata seenak jidatnya merendahkan Pak Jokowi tanpa melihat jasa-jasa Pak Jokowi untuk bangsa ini. Kalian berkata-kata seolah-olah Pak Jokowi ini tidak ada jasa sama sekali untuk bangsa ini. Kita ambil satu poin saja, penarikan Freeport di era Pak Jokowi. Itu sudah berapa ratus triliun ya aset kita dikembalikan oleh Pak Jokowi untuk bangsa ini. Itu baru satu poin. Belum ya tambang-tambang yang lainnya seperti Blok Mahakam, Blok Rokan. Itu adalah jasa-jasa Pak Jokowi untuk kemakmuran atau kemajuan bangsa ini. Tapi kalian ya, para buzzer-buzzer bayaran, juga para yang mengaku akademisi, para intelektual, kalian itu tidak melihat sampai ke situ. Hanya karena ambisi kalian, ya, seolah-olah kalian ini menutup mata, tidak mau melihat atau mau melupakan apa yang sudah diberikan Pak Jokowi untuk bangsa ini. Ketika Pak Jokowi menarik aset-aset yang dikuasai oleh asing, kalian bukannya membantu, justru kalian ini malah menakut-nakuti. Kalian malah mengatakan kalau bangsa ini sudah digadaikan oleh Pak Jokowi. Justru kalianlah yang ingin menggadaikan atau menjual bangsa ini kepada asing. Ya, ketika Pak Jokowi menarik aset-aset tambang-tambang seperti